Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan Pancasila, terus makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran, bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh dari Undang-Undang Sabang sampai 45. Merauke. Republik Indonesia menghargai kemajuan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebagai sebuah bangsa yang besar, rukun dan bersatu, marilah terus kita pupuk dan perkokoh Indonesia persatuan adalah dan rumah kebersamaan. besar kita bersama. Hanya mungkin terwujud jika kita bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya ucapkan Dirgahayu, 80 tahun Indonesia merdeka. Merdeka. Kawan-kawanku sekalian, 80 tahun kemerdekaan adalah perjalanan panjang yang penuh perjuangan, tikungan, dan ujian. Hari ini kita menoleh ke belakang bukan sekedar untuk mengingat, tapi untuk memahami arah yang harus kita tuju. Dan di titik inilah kita kembali pada pesan Bung Karno, kemerdekaan adalah jembatan emas. Bung Karno pernah berkata, kemerdekaan adalah jembatan emas, sebuah penghubung dari masa kelam penjajahan menuju cita-cita besar. Masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Namun, 8 dekade sudah kita melangkah di atas jembatan itu, dan garis cakrawala yang kita tuju sering terasa menjauh. Ibarat laut lepas yang tak pernah habis, kita kayuh. Ombak datang silih berganti, kadang deras, kadang tenang. Tetapi berhenti bukanlah pilihan. Dari sinilah kita mulai menengok kembali jejak kaki bangsa ini. Melihat bagaimana perjalanan panjang itu dimulai dari langkah-langkah pertama sebuah republik yang masih rapuh saat itu. Masa bayi republik antara tahun 1945 hingga 1949. Indonesia lahir di tengah gemuruh revolusi. Bayi republik ini belum genap belajar berjalan, sudah harus bertarung mempertahankan hidup. Belanda ingin kembali menguasai. Sementara di dalam negeri pun tak jarang kita saling berselisih. Kabinet berganti cepat 9 kali hanya dalam 4 tahun. Dari Syahrir, Amir Syarifuddin, hingga Hatta. Semua memimpin di tengah diplomasi yang melelahkan. Janjian Linggarjanti, Renville, Rumroyen, hingga konferensi meja bundar. Puncaknya 27 Desember 1949 saat dunia akhirnya mengakui kedaulatan kita. Sebentar kita menjadi negara federal sebelum kembali bersatu sebagai Republik Indonesia 17 Agustus 1950. Setelah melewati masa-masa genting mempertahankan kemerdekaan, bangsa ini pun harus belajar hal yang tak kalah sulit, mengatur rumah tangganya sendiri. Belajar berdemokrasi antara tahun 1950 hingga 1959. Era baru dimulai dengan sistem parlementer.
pergantian Perdana Menteri terjadi berkali-kali, diwarnai tarik-menarik partai politik hingga gejolak ekonomi. Namun di tengah riuh itu ada tonggak bersejarah Konferensi Asia Afrika 1955 yang melahirkan Dasar-Sila Bandung yang menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa terjajah. Dan pemilu 1995, pemilu yang paling demokratis yang pernah kita kenal sampai pasca reformasi. Meski demikian, kemacetan politik di Konstituante dan belum tuntasnya soal Irian Barat membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 59 mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan menutup babak demokrasi parlementer. Dekret itu bukan sekedar pergantian aturan, melainkan awal dari arah baru yang akan sangat mewarnai wajah bangsa, pembangunan karakter dan kepribadian nasional. Fase Nation and Character Building 1959 hingga 1967. Di era demokrasi terpimpin, Soekarno memanggil bangsa ini untuk berdikari melalui konsep Trisakti, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kita menggelar Asian Games 1962, merebut Irian Barat lewat Trikora atau Trikomando Rakyat, dan mengibarkan bendera konfrontasi lewat Dwikora. Ada juga Ganevo, pesta olahraga negara-negara baru. Namun badai politik datang. Peristiwa G30S PKI memicu krisis dan kekuasaan Soekarno perlahan dipreteli hingga akhirnya dicabut mandatnya pada tahun 1967. Sejarah kini membersihkan namanya dari tuduhan yang tak pernah terbukti. Pergantian kepemimpinan itu membawa Indonesia pada sebuah rejim baru yang menjanjikan stabilitas dan pertumbuhan, namun dengan harga yang tak murah. Fase Orde Baru, stabilitas yang mengikat. Soeharto mengambil alih, menjanjikan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Repelita demi repelita dijalankan. Investasi asing dibuka lebar-lebar. Disinilah awal muawal liberalisasi ekonomi terjadi. Infrastruktur dibangun, tetapi stabilitas itu harus dibayar mahal. Kebebasan dibungkam, demokrasi hanya sebatas prosedural. Ketika krisis moneter 1998 menghantam, kepercayaan publik runtuh. Reformasi pun bergulir, dipimpin mahasiswa yang turun ke jalan. Soeharto pun mundur dan era baru dimulai. Era reformasi ini diharapkan menjadi pintu menuju demokrasi yang sesungguhnya, di mana suara rakyat kembali menjadi pusat kekuasaan. Fase reformasi dan jalan menuju demokrasi substansial. B.J. Habibie membuka pintu demokrasi. Partai politik bebas berdiri, pers dibebaskan, dan pemilu 1999 digelar.
Tapi ia pun harus mundur, meninggalkan warisan stabilisasi ekonomi di tengah luka lepasnya Timor Timur. Presiden Abdul Rahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri memimpin dalam periode singkat, namun melahirkan terobosan penting. Lahirnya KPK dan Mahkamah Konstitusi, serta dimulainya pemilihan presiden langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Presiden Yudhoyono memimpin 2 periode, disusul Joko Widodo yang juga 2 periode. Harapan tinggi menyertai, terutama pada periode awal. Namun pada periode kedua, tanda-tanda kemunduran demokrasi tampak. Hukum dijadikan alat kekuasaan. KKN kembali marak dan utang membengkak. Pasca pemilu 2024 yang menuai kontroversi, tongkat estafet berpindah ke Presiden Prabowo Subianto. 8 bulan pertama penuh janji besar, namun banyak yang tersandung di eksekusinya. Kini 80 tahun sejak proklamasi, kita sampai di persimpangan penting. Apakah kita akan melangkah lebih dekat ke cita-cita atau justru menjauh darinya? 80 tahun setelah proklamasi, kita masih berjalan di jalan panjang dan penuh liku menuju cita-cita itu. Jalan yang Bung Karno sebut jembatan emas. Kita pernah terpleset atau meleset, pernah terperosok, pernah bersatu, dan tak jarang terbelah. Kita tahu arah tujuannya, masyarakat adil, makmur, berdaulat. Namun sejauh apa lagi jarak yang harus kita tempuh? Seperti kata lagu The Long and Winding Roads, perjalanan ini memang tak selalu lurus. Tapi satu hal yang pasti, selagi kita tetap berjalan, selagi ada generasi yang mau menjaga dan memperbaiki, harapan itu tidak akan mati. Marilah kita terus menjaga api itu, api kemerdekaan yang diwariskan dengan darah dan air mata, agar ia tetap menyala, menerangi jalan bagi generasi setelah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Indonesia 80 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita serutup kopi kita untuk 80 tahun Indonesia merdeka.